Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar semua. Perkenalkan, nama saya Erina Apriana SE, angkatan 33, kelompok 3, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sintesa agenda 3 dan personal branding saya. Di agenda 3 ini, kita akan mempelajari mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Pertama, kita akan mencoba untuk menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan kita sebagai ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas untuk umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, sebagaimana diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen aparatur sipil negara. Kita pun sebagai ASN harus memegang teguh kode etik yang berlaku. Poin yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ini terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini, para CPNS yang lolos bisa menjadi PNS yang berintegritas, memegang amanah. Dengan sistem CAT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Poin ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN, terdiri dari manajemen PNS dan P3K, 2. Pengelolaan JPT, 3. Organisasi atau korpri, 4. Sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai aktif dalam pemutahiran data ASN, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi di agenda 3 ini adalah pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, kita harus memahami konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Pelayan publik itu adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat ataupun di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang mempunyai ciri dengan adanya akuntabilitas dan profesionalitas responsibilitas dari pemberi layanan pemerintahan. Pelayanan publik yang profesional itu sendiri terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, juga kenyamanan.
Dalam pelayanan politik ini, ada prinsip pelayanan yang prima, diantaranya adalah responsibilitas terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, dan ukuran kinerja pelayanan. Dan yang terakhir dari agenda 3 ini adalah Whole of Government atau WOG, adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan manajemen, program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG itu menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam pondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh WOG di Indonesia berupa pola pelayanan satu atap, seperti Samsat. Di Samsat itu sendiri terdiri dari Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja terkait asuransi kendaraan bermotor. Personal branding saya sebagai seorang ASN adalah saya akan menjadi analis kepegawaian yang imut. Imut akronim dari inovatif, mandiri, unggul, dan transparan. Inovatif, seorang ASN harus membuat sebuah inovasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau publik. Mandiri, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang diamanahkan kepadanya, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan, tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dari orang lain, berani mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda dan mampu menerima pendapat yang lebih benar. Unggul, berbeda dari yang lain dan menjadi nomor satu, memiliki pribadi yang mencerminkan individu yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain atau diintervensi oleh pihak lain, dan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparan, mampu memberikan keterbukaan akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Demikian sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.